kepalanya dibenturin tembok pernah. Iya, terus kayak ditampal sampai berdarah pernah. Terus karena mungkin ukurannya terlalu gede sampai robek pernah. Open BO menjadi salah satu profesi yang marak dilakukan oleh sebagian besar orang, di mana pelakunya dapat memperoleh uang dalam jumlah besar secara cepat. Data menunjukkan bahwa tarif Open BO per jam mencapai Rp1.117.000 dan Rp13.541 untuk long time atau 24 jam. Dengan jumlah tarif yang besar itu, banyak dari mereka yang kemudian menekuni profesi ini. Berdasarkan pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pelaku Open BO terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Meskipun terdapat payung hukum akan tindak Open BO tersebut, nyatanya masih banyak orang yang melakukannya secara tersembunyi dan hirau akan peraturan perundangan tersebut. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi alasan mereka masih melakukannya sampai sekarang di saat undang-undang sudah dengan jelas melarang? Sebelumnya, kami meminta beberapa mahasiswa untuk mengungkapkan perspektifnya terkait dengan profesi Open BO. Menurutku ya sebenarnya tuh itu pilihan mereka ya dalam memilih pekerjaan. Mungkin mereka kayak terdorong oleh kayak kekurangan gitu loh. Kalau hasrat kayaknya juga mereka kayak nggak senang nggak sih kerja kayak gitu. Kalau misal dari saya sendiri, saya melihat dari perspektif agama, karena di dalam agama itu dijelaskan kalau misal kehancuran dari zaman-zaman yang dulu, zaman-zaman Nabi itu awalnya dari salah satunya itu dari perzinahan. Bagi saya tentang Open BO itu menarik terus seru karena bisa memuaskan hasrat bagi orang laki-laki gitu. Wah, banyak sih. Iya. Kadang-kadang ada yang cowok juga. Iya. Di Purwokerto nggak ada, tapi di Jakarta aku kenal beberapa. Tapi ya gitu lah. Cuma kalau di kampung halamanku jujur itu ada sebuah tempat yang memang itu hampir setiap malam itu ada orang-orang yang kayak jualan diri gitu kan. Kalau untuk temen nggak ada sih, tapi kalau untuk lingkungan ada sih. Iya, itu kalau mau tahu sekitaran mana? Sekitaran itu. Mungkin solusinya pasti lebih dirangkul, lebih disadarkan lagi, atau sosialisasi dari pemerintah dan segala macamnya, atau dikuatkan lagi secara agamanya. Dan pasti yang paling bisa sih teman-teman sekitarnya sih, kalau menurut saya kayak teman-teman sekitarnya lebih merangkul, lebih ngasih tahu gitu, bukan lebih ke jerumusin lagi gitu, jangan. Sebenarnya nggak ada kecuali kesadaran diri sendiri sih. Jadi kalau misalkan dia masih males atau mencari pekerjaan yang lain, atau misalkan dia ngerasa dia nggak punya skill yang lain untuk nyari pekerjaan yang lebih halal, terus kayak dia maunya tetap melakukan Open BO ya terserah. Tapi kalau misalkan nggak ada kesadaran dari diri sendiri, juga nggak bakal ada penanggulangan lain yang bisa dilakuin sih. Tim kami pada akhirnya menemui salah satu oknum yang bekerja sampingan untuk Open BO. Nama samarannya Fadila. Fadila iya, umurnya 26. Oke, 26. Ada kerja kah? Ada. Mana tuh? Mau ada lah di suatu tempat. Oke. Dari informasi yang aku dengar kan bahkan satu kosan nih sama salah satu tim di sini kan? Iya. Yang aku tahu, dia itu kerjanya sebagai gitu. Ya, kalau boleh tahu dia tunjangannya apa ya? Booking online kali ya? Soalnya
bukan di aplikasi ini, tapi itu online. Nah, itu maksudnya booking tuh dalam konteks apa ya, Bang, kalau boleh tahu? Sebenarnya booking BO itu nggak kita tuh nggak harus kayak kita ngelakuin hubungan badan tuh enggak ya. Kadang ada beberapa orang yang memang kayak aku butuh teman cerita, aku butuh teman ngobrol. Tapi memang kebanyakan itu kalau BO itu memang ya mengeluarkan hasrat seksual. Berarti itu sama orang yang random. Iya. Kalau boleh tahu Mbak biayanya udah berapa lama? Kalau fokusnya sih dari 2020 akhir, berarti ke 2021. Berarti ke 3 tahun. 3 tahun, iya. 3 tahun. Kenapa sih Mbak harus pikiran harus BO gitu? Kenapa enggak? Ya udah kerja yang Mbak sebelumnya tadi Mbak samarin aja. Kenapa harus BO? Karena gini ya, nggak semua laki-laki itu baik sih. Itu menurut aku ya, nggak semua laki-laki itu baik. Jadi daripada kita dimanfaatin gratisan, itu menurutku jauh lebih kayak kok kamu mau sih gratisan gitu loh. Udah gitu udah gratisan nanti ditinggal kan lebih sakit gitu loh. Awal mulanya tuh kayak gitu. Karena untuk digaji aku kerja yang satunya tuh memang sebenarnya cukup. Cuma aku nggak mau kayak orang-orang tuh kayak lebih kayak kamu gampang, murah, nggak mau dibayar gratis lagi. Intinya kayak itu sih. Kalau buat target BO-nya sendiri, Mbak biasanya targetin nggak sih karakteristiknya? Misalnya ini kayak pekerja atau yang masih muda-muda aja atau yang mapan. Tapi kalau misalnya yang misalnya dia nggak mapan, nggak ada saya tolak gitu, ada gaji. Kalau untuk kriteria ada, aku nggak pernah mau terima yang umur 30 ke atas. Jadi 18, 19, 20, maksimal 27, 28. Oke, tadi kan udah bilang umurnya ya berdasar ke atas lah. Iya. Nah, dari kalangan Mbak itu ada nggak kalangan mahasiswa? Ada. Jadi itu persentasinya lebih banyak dibanding kalangan mahasiswa kan atau mahasiswa yang lebih dari ini? Mahasiswa 40%. Iya. Lebihnya itu mereka yang pekerja. Di mahasiswa tuh biasanya dari kampus mana? Kampus terdekat sih biasanya, nggak jauh-jauh. Nah, pernah nggak mereka kayak kasar berbanding mahasiswa? Kenapa sih harus BO gitu? Maksudnya kenapa sih kamu mau BO? Penasaran. Tapi tuh ada pasangan yang lebih sampai ini? Ada. Rata-rata memang mereka punya pasangan. Dan kalau mereka ditanya kenapa seperti itu, mereka alasannya kadang terlalu munafik. Kayak aku nggak mau merusak pacar aku gitu. Ya oke lah. Ya. Mereka bilang, aku mau merusak, Mbak maaf aku nggak mau merusak pacar aku nih, aku maunya gini aja. Oke, jadi kayak aku pribadi, mereka ngomong apa, aku dengerin dengan baik, udah. Ketika mereka udah pulang, ya udah selesai. Berarti kalau sama customer Mbak itu biasanya ada nggak sesi curhatnya gitu? Kalau aku tamarin sesi curhat sih, karena kan kalau kita mau berhubungan kayak gitu tuh kita nggak bisa yang instan langsung gitu tuh nggak. Kayak kita harus butuhin kenyamanan dulu. Kayak misalnya nggak mungkin dong kita langsung ketemu langsung gini kan enggak. Kayak kita kan perlu ngobrol untuk kamu orangnya gini, aku orangnya gini. Jadi kita menjalin kayak gitu tuh nggak asal-asalan. Jadi kalau menurutku curhat itu nggak curhat yang banyak enggak, cuma kayak curhat tapi curhat sedikit aja untuk pembukaan. Oke, next. Kebanyakan motif dari pelanggan baru karena ada nggak kayak sekedar memenuhi hasrat doang atau ada hal lain? Mungkin karena dia lupa tuh mungkin dia karena kurang kasih sayang dari pacarnya, dari orang tuanya, kayak jadi hasratnya tuh 70% seksual, 30% mereka butuh teman ngobrol. Berarti butuh teman ngobrol tuh ngobrol aja? Iya, ngobrol aja. Banyaknya mereka cuma ngobrol aja. Nah, jadi perjalanan ini Mbak, mulanya tuh dari kapan aja dan biasanya jam berapa aja? Tergantung mood. Tergantung mood? Iya, jadi kan kalau misalnya yang pasti itu malam, sebenarnya kalau mau tiap hari bisa. Cuma kan kayak masih, kayak dibilang kamu tuh open BO tapi jaim munafik gitu loh. Kayak butuh nggak butuh. Jadi enggak, itu kan bukan pekerjaan tetap ya, kayak itu cuma sampingan yang menghasilkan uang. Jadi kalau aku pribadi itu tergantung mood. Kalau memang aku malam ini mau, ya mau. Kalau enggak ya mau nggak mau gitu loh. Karena kan kerja kayak gitu kan enak ya. Maksudnya cuma
kita ngerjain cuma 10 menit, tapi dapatnya itu untuk kayak makan selama seminggu. Tapi Mbak pernah nggak kayak bener-bener dalam seminggu atau sebulan itu Mbak nggak ngelakuin kerja ini? Kalau seminggu pernah ya, karena PNS mungkin. Tapi kalau misalnya memang kita gini, kalau keadaan kita PNS dan memang kita mau, tetap aja sih. Kalau untuk berhenti paling kalau selama bulan puasa deh ya. Selebihnya kalau ya gas ya. Iya. Oke, nah dari Mbak kerja kayak gini nih, biasanya tuh dapat penghasilannya itu sehari berapa dan paling banyak itu berapa? 3 juta? Itu sehari? Sehari? Iya. Wah. Kalau mau ya beberapa orang nggak kan aku tuh lebih ke kayak kamu adanya berapa nih gitu ya. Jadi aku disukai sama mereka itu karena memang aku nggak pernah yang kayak aku harus dibayar sekian ratus, kamu harus enggak. Jadi ketika kamu mau yaudah aku minta segini nih, nanti mereka kan ya ada sesi nawar kan, ya udah kalau misalnya kamu mau ya it's okay gitu. Nah itu kan benar sesi nawar itu ada nggak sama kayak 5 jam itu segini, 2 jam itu segini. Aku lebih ke 1 kali pengeluaran ya, nggak berjam-jam. Jadi kita ke ST aja, jadi main sudah keluar bayar. Nah praktik dewa ini Mbak sampai sekarang kan masih aktif penggunanya atau udah mulai turun? Tapi maksudnya teman-temanmu kan udah kayak iya. Semakin deh ya, semakin tinggi. Jadi teman-teman baru ada nggak yang kayak masih mahasiswa atau udah bego gitu? Ada. Nah, itu kalau baca itu teman-teman baca itu habisnya ngumpul nggak sih? Enggak. Kerjaan di lobby ngumpul? Enggak. Paling kita ngumpulnya kalau cuma sekedar kita belanja yuk, kita makan yuk gitu. Kalau untuk perkumpulan para perempuan-perempuan BO kayaknya enggak deh, karena menurut kita tuh waktu itu uang loh. Jadi kayak misalnya memang kita lagi nyari pasar nih biasanya rame kan di malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Itu 3 hari itu rame. Itu kayak misalnya kita buang waktu secara cuma-cuma kayak kita cuma sekedar nongkrong, itu sangat sayang. Dia juga udah dewasa penanganan. Iya. Jadi tadi yang dia bilang tuh aplikasinya awal tuh Telegram tuh. Iya. Nah sekarang kan udah ada perubahan aplikasi kan. Iya. Yang kita tahu tuh kayak sekarang itu Beko dari aplikasi hijau. Iya. Jadi kita nanya kenapa sih Mbak pakai aplikasi chat gitu. Kenapa nggak udah PW aja? Awalnya kan kalau belum banyak yang tahu mungkin ya, kayak aku tuh gini gitu loh, kalau lewat micet kan orang jadi tahu. Tapi setelah semakin kesini baliknya juga orang-orang tertentu sih, kayak orang-orang yang udah tahu aja. Jadi kalau di micet kan memang itu kayak tadi pertanyaan yang poin berapa itu kan aku nggak bisa nerima yang umur 30 kan. Jadi kalau untuk aplikasi hijau tuh sekarang aku udah hampir nggak pakai. Iya. Jadi lebih ke kalau Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram. Tapi selama Mbak yang kayak kerja di ini ada nggak cowok yang kurang ajar yang ada? Ekspektasinya ini orang kok kayak gini sih? Ada. Ya itu biasanya gimana Mbak? Yang orang kurang apa yang ngelakuinnya gitu sama Mbak? Di apa ya? Kayak kepalanya dibenturin tembok pernah. Iya. Terus kayak ditampal sampai berdarah pernah. Terus karena mungkin ukurannya terlalu gede sampai robek pernah. Dan kalau misalnya bilangnya 1 orang ternyata 2 orang yang datang pernah. Jadi ya orang mungkin mikirnya kayak enak ya cuma sebentar aja gitu kan. Ya begitu. 1 orang tapi nyatanya 2 orang itu cara ngatasinnya gimana biasanya? Ya karena kan aku sendirian ya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Dapat disimpulkan
bahwa adanya fenomena euforia hedon ini mendorong seseorang untuk memiliki gaya hidup yang hedonis. Akan tetapi, sebagian orang yang melakukannya tidak memiliki keseimbangan dalam kemampuan finansial, sehingga banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Mereka yang sudah terjerumus sulit berhenti karena mereka takut tidak bisa memiliki gaya hidup yang berlebih lagi sebagaimana gaya hidup mewah yang dilakukannya dari hasil Open BO. Oleh karena itu, sayangi dirimu, jangan biarkan nafsu dunia merusak dirimu. Pintar-pintarlah dalam memilih lingkungan, karena lingkungan yang baik akan senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan.